dihidupkan videonya ya. Nanti perkuliahan silakan Anda bergabung di grup GC ya. Nanti absensi akan muncul otomatis ya di kolom GC dan akan tertutup otomatis pada akhir kuliah ya. Ya. Nanti absensinya akan saya beritahu. Nanti kalau Anda tidak mengisi absensi di GC, silakan Anda berarti tidak mengikuti perkuliahan ini ya. Ya kita mulai saja. Saya perkuliahan ini saya tidak akan memakai PPT ya. Cukup Anda menyimak saja atau mencatat kalau boleh ya. Saya tidak akan memakai memakai PPT ya. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan masuk ke tentang lanjutan dari kuliah yang kemarin ya, tentang materi kuliah pengembangan sediaan bahan alam. Nah, pada awal kuliah kemarin ini membahas tentang formulasi pembuatan sediaan bahan alam ya. Jadi pengembangannya macam-macam ya. Kemarin bisa dikatakan produk-produk ya yang bisa dimanfaatkan ya dari penggunaan bahan alam itu sendiri ya. Misalnya sediaan cair kah, semi padat kah, maupun sediaan yang padat, atau juga sediaan pembuatan misalnya enggak di samping obat herbal saja, mungkin kosmetik maupun makanan dan minuman. Nah, itu bisa digunakan ya. Dimaksud digunakan di sini maksud untuk pengembangan bahan sediaan bahan alam ya. Nah, ini yang bisa menghasilkan seleri ya, meningkatkan ekonomi kita dalam memanfaatkan sediaan bahan alam itu ya, terutama penggunaan kosmetik sekarang yang sangat prospek ya untuk ke arah bisnis tersebut gitu ya, dimana perizinannya juga tidak terlalu sulit ya untuk sediaan kosmetik ketimbang untuk ke tahap sediaan obat tradisional, mungkinnya ke arah fitofarmaka maupun ke arah obat herbal standar kan gitu ya. Nah, ini memang agak berat ya, terutama buat kalangan industri obat tradisional ya, terutama yang industri kecil sekarang ini ya, untuk tahun 2022 ini ya. Nah, ini sudah menerapkan ya standar, terutama untuk peningkatan CPOTT ya, cara pembuatan obat tradisional yang baik itu ya. Untuk mendapatkan sertifikatnya dia minimal industri itu harus punya laboratorium mikrobiologi. Nah, itu yang sangat-sangat memberatkan bagi kalangan industri kecil obat tradisional misalnya ya, terutama kalau dia dalam bentuk UMKM gitu ya. Nah, ini memang sangat memberatkan untuk kebutuhan alatnya. Nah, di samping itu ya, saya nanti akan mengajar, mungkin Anda sudah pernah mendapat materi terutama di misalnya di fitokimia gitu ya. Ini sudah ada ya, nanti Anda boleh bilas balik ke sana. Ini nanti saya akan menerangkan secara garis besar ya, apa saja produk yang ingin kita kembangkan itu bisa bisa diperoleh izin oleh pemerintah gitu ya. Nah, ini kita harus tahu gitu ya, pertama. Nah, misalnya dalam mengembangkan suatu sediaan kosmetik ya, kita tidak boleh asal membuat kosmetik jadi sembarangan itu meramu tanpa adanya suatu izin registrasi yang sudah dijual ya.
Anda tidak bisa menanggung kasihan keamanan dari sediaan kosmetik itu, baik obat tradisional bisa, kosmetik juga. Jadi intinya Anda membuat suatu produk di situ, Anda harus bisa menjamin mutu dan kualitas dari produk tadi, ya baik secara dunia maupun di akhirat gitu kan ya. Itu kan berpengaruh kepada keamanan dari pengguna tadi. Nah ini yang sangat-sangat berbahaya kalau Anda ya, apalagi kosmetik yang belum tahu keamanan dan khasiatnya kan gitu ya. Jadi menurut menurut Anda itu bagus, belum tentu menurut orang lain itu bagus kan gitu pertanyaannya. Nah sebagai contoh misalnya Anda punya formulasi gitu ya, misalnya formulasi dari sediaan kosmetik yang sudah Anda kembangkan nanopartikelnya. Jadi pengembangan nanopartikel misalnya untuk sediaan spray gitu ya, misalnya untuk mengencangkan kulit gitu ya dengan formula yang mengandung antioksidan misalnya dari ekstrak biji delima gitu ya, ini sudah bagus. Tetapi Anda berani menjual produk tadi langsung gitu, nah itu Anda sudah melanggar gitu ya, melanggar. Anda akan disurvei itu ada produk seperti itu di BPOM banyak sekali ya sekarang itu, terutama kalangan bukan dari seorang farmasi sendiri, bukan farmasis itu kalau saya lihatnya di toko-toko kimia itu memberi bahan-bahan tambahan untuk sediaan kosmetik meliputi kemasan, porsalop, macam-macam gitu ya. Tetapi dia bukan dari seorang ahli, misalnya dari ahli farmasi kayak ya, apa dari seorang kimia gitu ya, apa dari apa macam-macam itu ya. Nah ini bukan berdasarkan keilmuannya ya. Mereka membuat kosmetik dan dijual secara misalnya secara online atau dari teman ke teman gitu ya tanpa punya izin edar. Itu yang sangat-sangat berbahaya ya, karena tidak mengetahui komposisi yang digunakan untuk dijual, terutama tidak ada registrasi BPOM-nya di situ ya. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi kalau Anda memang ingin membuat kosmetik yang benar-benar yang sudah ya melalui tahap-tahap uji gitu ya. Jadi tahap-tahap uji kosmetik itu kan banyak sekali ya, bisa kosmetik maupun dari produk-produk herbal gitu ya. Ya, untuk kan sekarang misalnya contoh untuk obat herbal maupun suplemen ya. Jadi Anda harus tahu membedakan antara obat herbal ya. Obat herbal di Indonesia itu kan ada 3, yaitu jamu itu sendiri ya dari warisan nenek moyang kita ya, saya sudah ajarkan ya di Konosi atau di bukan Konosi ya, di fitokimia gitu ya. Nah itu ada 3, yaitu jamu ya secara turun temurun ya, turun temurun, ada bukti empiris itu ya, itu cukup ya untuk prasyarat untuk diajukan sebagai jamu gitu ya. Yang kedua naik jadi obat herbal standarkan atau OHT itu. Yang ketiga ya fitofarmaka. Nah kalau OHT itu ya, kemarin ya saya akan mengulang lagi gitu ya. Untuk OHT di sini ya obat herbal standarkan, dia itu baik ekstrak maupun sediaan produk jadinya itu sudah dilakukan standarisasi ya, yang dimana standarisasi itu kalau Anda buka antibakteri fitokimia itu kan ada berbagai macam parameter di situ, yaitu ada parameter non spesifik maupun spesifik. Nah ini harus memenuhi syarat ya, jadi harus memenuhi syarat. Kalau ini memenuhi syarat ya, ini bisa diujikan ke akan dilanjutkan registrasi ke BPOM gitu ya. Jadi kalau kita melakukan registrasi BPOM, kita harus melakukan standarisasi baik bahan ya, bahan dasar yaitu ekstraknya itu sendiri yang sudah terstandarisasi maupun produk jadinya itu ya. Jadi memang agak sulit gitu ya ke arah sana gitu ya, terutama buat industri-industri kecil gitu ya, industri kecil obat tradisional ya, ikot ya, sekarang menjadi ukot ya, itu ya itu akan memberatkan sekali buat mereka gitu ya. Tetapi pangsa pasar obat tradisional ini ya saya lihat
dari perkembangan itu meningkat sekali ya. Ya kalau saya ya ikuti seminar itu seperti di ya Mustika Ratu itu penggunaannya meningkat terutama pada saat-saat terjadinya pandemi ini gitu ya. Ini adalah aset, dia tidak semeningkat obat kimia gitu ya. Obat kimia yang meningkat ya karena faktor penyakit itu meningkat ya, orang yang terkena penyakit meningkat sehingga permintaan obat-obat kimia itu meningkat juga. Tetapi kelemahan obat kimia yaitu bahan dasarnya itu kita masih impor semua ya. Jadi untuk keuntungannya marginnya juga sedikit gitu ya, dan tidak bisa mengakomodir seluruh pihak gitu. Dan artinya ini dia hanya mengimpor dari luar saja. Jadi yang diakomodir adalah negara yang mengekspor tadi dari bahan baku tadi gitu ya. Tapi kalau bahan alam seperti ini mengakomodir semua. Jadi dari petani ya, pembuat bibit ya, itu kan membuka lapangan usaha semua ya. Ya, jadi pembibitan, pertanian, pengolahan, terus distribusi itu kan semua terjadi di Indonesia, di negara kita gitu ya. Ya, proses ya itu akan membuka lapangan usaha. Jadi karena membuka lapangan usaha itu akan menaikkan pergerakan ekonomi kita ya. Jadi nanti terjadi pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, itu yang diinginkan negara itu kan terjadi pertumbuhan ekonomi yang sekarang itu mengalami defisit ya. Nah, karena ada pergerakan atau usaha dibuka itulah membantu. Nah, ini untuk obat-obat dengan bahan alam, produksi bahan alam ini terjadi peningkatan yang sangat tinggi ya. Dalam tahun kemarin saja itu peningkatannya hampir ya untuk keuntungan hampir 5 triliun dari penggunaan obat bahan alam ini ya. Jadi nggak mungkin kita menggunakan obat bahan alam itu kita mengimpor dari luar, pasti memanfaatkan ya sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, tadi kita sudah ke obat herbal standar kan ya. Jadi obat herbal tadi ya harus baik uji ya praklinis ya. Jadi uji praklinis itu ya dia harus memenuhi, yaitu uji praklinis meliputi apa saja. Yang pertama ya, di samping tadi ya standarisasi itu juga harus memenuhi. Yang pertama harus melakukan tahap uji praklinis ya. Uji praklinis itu meliputi uji aktivitas ya. Jadi aktivitas dari formula yang misalnya kita buat itu, misalnya dia sebagai anti diabetik ya, itu berpotensi enggak sih dia sebagai itu ya. Misalnya diabetes dia bisa menurunkan kadar gula dalam darah ya, atau juga anti hiperkolesterol, apakah dia dapat menurunkan kadar LDL, apakah kadar kolesterol total ya, atau kadar triglyceridnya. Ini ada ujinya. Uji praklinis, uji aktivitas bisa dilakukan dalam menggunakan hewan uji ya. Jadi Anda menggunakan tikus gitu ya, tidak ke manusia ya. Kalau ke manusia itu uji klinis gitu ya, ini uji praklinis ya. Jadi uji praklinis boleh ke hewan uji gitu ya. Terus uji keamanan ya, meliputi uji toksisitasnya ya, baik toksisitas akut maupun toksisitas kronis maupun subkronis ya. Apakah formula ini aman digunakan sampai dosis tertentu, misalnya dosis yang paling tinggi. Aman terhadap apa? Yang pertama mungkin aman terhadap fungsi hatinya, dinilai dari nilai SGPT maupun SGOT, atau dilihat dari bilirubinnya gitu ya, atau juga dari fungsi ginjalnya ya kan. Karena kenapa harus dipilih seperti itu? Yang dilihat fungsi ginjal dan fungsi hati. Nah, di mana di dalam hati itu adalah fungsi metabolisme ya. Jadi metabolisme suatu senyawa obat itu dilakukan di dalam hati ya. Jadi harus kita lihat amannya di situ. Yang kedua dari ginjalnya, karena fungsi ekskresi eliminasi suatu makanan, minuman, senyawa, kimia dan lain-lain itu melalui ekskresi. Jadi kita lihat. Nah, fungsi ekskresi apa yang dilihat? Biasanya dilihat dengan kadar bun, ya, kadar kreatininnya dilihat. Ya, apakah kadar bun dan kreatininnya lebih kah atau tidak gitu. Kalau lebih, ini sangat-sangat berbahaya, jadi tidak direkomendasikan dengan ukuran dosis berapanya gitu ya. Jadi makanya kita perlu di situ untuk mengetahui
dari tingkat keamanannya. Jadi dosis yang kita berikan itu efektif apa enggak, seberapanya kan, karena itu kan di hewan uji ya gitu ya. Misalnya dengan hewan uji itu beratnya cuma dosisnya 5 miligram per kgb kan gitu ya. Nah di manusia berapa? Anda nggak mungkin memakai formula yang diujikan ke hewan uji itu dipakai di formula manusia. Nah itu perlu dikalkulasi dengan berat badan dari manusia ya. Kalau Anda sudah mempelajari farmakologi, nanti Anda bisa cek di situ berapa yang harus saya kembangkan gitu ya untuk formulasinya. Nah itu. Terus yang untuk tahap berikutnya yaitu fitofarmaka. Fitofarmaka itu dia harus uji praklinis, uji klinis ya, itu, dan sudah standarisasi juga, baik bahan dasarnya yaitu ekstrak tadi ya, dan produk jadinya tadi. Nah itu harus memenuhi juga di situ ya. Nah uji praklinis nih makanya bertahap. Jadi izin itu misalnya nih kita mengajukan, enggak ada suatu produk itu langsung jadi ya. Contoh saja sekarang fitofarmaka yang sudah ada ya, kita ambil contoh kayak Stimuno gitu ya. Nah Stimuno itu kan ditemukan oleh ya, oleh apoteker dari UGM ya, Ibu siapa itu ya. Nah itu dikembangkan di Sarjito gitu ya dulu ya. Nah itu produk pertama Stimuno itu ya, itu adalah meniran gitu kan, dalam bentuk jamu dulu ya. Setelah dikembangkan kok dia meningkatkan imunostimulan dan bagus gitu ya, dan kerjasama dengan Dixa Medica gitu ya. Ya jadi diberi merek sama Dixa, dia kerjasama, dipatenkan tapi Dixa yang memiliki ya. Penemunya enak itu ya, penemunya dapat hak paten setiap produk Stimuno yang dijual itu berapa biji gitu ya. Jadi kalau kita menemukan formula itu, kalau mau kerjasama kita tunjukkan formula kita itu bagus, lalu kita patenkan selama 25 tahun dan industri itu tertarik, nanti industri itu memiliki hak paten dari kita. Nah itu tinggal Anda nanti tinggal kerjasama dengan avokat yang buat perjanjian gitu. Setiap produk yang dijual dari per tabletnya Anda dapat berapa persen kan gitu udah ya kan. Anda tidak perlu buat, pabriknya yang buat, Anda dapat persen 10% dari tablet misalnya. Dalam 1 tahun saja ya, Stimuno itu bisa 1 juta tablet ya, harganya berapa Anda dapat 10%-nya saja sudah tinggal duduk saja ya di rumah sambil tidur, nggak usah kemana-mana, tinggal enak ya, duit transfer sendiri yang seperti itu. Nah itu ya kalau memang produk kita. Nah itu Stimulo juga seperti itu ya, dari Dixa itu pertama keluar dia jamu, ternyata di pasaran itu sangat-sangat responnya bagus, dinaikkan menjadi kualitasnya menjadi obat herbal terstandarkan ya. Setelah obat herbal terstandarkan, ini bagaimana ini sangat-sangat bagus menolong. Saya mau ingin obat ini masuk ke dunia medis ya, terutama dokter-dokter ya. Dokter itu tidak akan mau ngeresepin jamu ya. Pertanyaan saya jawaban, semua dokter tidak akan mau meresepkan jamu maupun obat, kecuali satu dokter itu buat jamu ya, dijual dia sendiri ya, itu biasa diresepkan. Itu ada ya, dokter seperti itu ada ya, contoh temennya ada itu ya, dokter spesialis anak, dia kerjasama dengan industri jamu membuat produk jamu ya. Ini jamurnya kapsul kutuk ya, tahu ya, ikan kutuk itu ya, itu mempercepat proses apa, luka ya. Jadi luka itu cepat sembuh ya, terutama pada misalnya kita habis operasi gitu ya, melahirkan sesar gitu ya, cepat keringnya biasanya pakai kapsul ikan kutuk. Nah ini dia meresepkan itu ya, karena produknya dia sendiri ya gitu kan. Nah itu laku ya, satu botol itu harganya 200 sampai 300 ribu nah, gitu ya, karena dokternya sudah terkenal ya, ya sudah ya laku gitu kan ya. Nah karena dia kerjasama dengan industri. Nah, tapi kalau dokter yang memang tidak membuat produk, dia nggak akan meresepkan obat-obat tadi gitu ya. Terutama masih dalam bentuk jamu gitu ya, dia tidak akan mengakui. Tapi kalau dia sudah dalam tahap fitofarmaka, dokter itu pasti meresepkan
ya tadi ya, terutama misalnya Stimuno itu ya kadang memang masuk di dalam resep gitu ya. Yang agak susah itu jamu, misalnya sudah fitofarmaka itu masuk ke BPJS itu yang agak susah gitu ya, karena dia bukan menyembuhkan kan gitu ya, ya cuma membantu ya, rata-rata obat herbal itu kan membantu, tidak bisa melakukan proses pengobatan secara instan cepat ya, seperti obat-obat kimia tadi ya. Karena intinya obat kimia itu yang pertama, dia itu kan ditemukan secara konvensional gitu ya, dari tanaman yang dilakukan isolasi, diperoleh senyawa murninya yang dibaca itu, setelah itu disintetis. Nah sebenarnya ya sama saja, cuma dia dalam bentuk senyawa murni. Nah ini yang terus dikembangkan ya, terutama dengan industri-industri besar yang ada di Indonesia seperti Dixa ini, dia mempunyai divisi pengembangan industri jamu bahan alam ini ya. Dia tidak akan membuat isolat, tetapi biasanya produk-produk desa itu dibuat dalam bentuk fraksi ya. Fraksi itu kan masih banyak senyawa obat di dalamnya ya, senyawa kimia, yaitu 2 sampai 3 komponen gitu ya. Kalau dia membuat isolasi itu menjadi senyawa murni obat ya. Karena obat itu akan sulit dia akan meregistrasi ya. Contoh saja keadaan Covid kayak gini ya. Obat-obat Covid itu yang dilakukan Covid itu bisa dilakukan pendaftaran secara registrasi karena keadaan emergensi gitu ya. Vaksin juga itu kan emergensi. Tapi keadaan emergensi ini kalau sudah pandemi Covid ini berulang itu dicabut. Contoh kemarin BPOM mencabut obat hidrokloroquine ya, sama obat Pilkina itu sekarang sudah dicabut, tidak boleh digunakan lagi untuk pasien Covid lagi ya. Nah yang di ACC sekarang adalah produk antivirus yaitu remdesivir ya. Nah itu digunakan sebagai Covid gitu ya. Nah itu ini karena keadaan emergensi ya, maka industri nggak akan mau gitu ya. Nah, mendingan saya pakai fraksi ya kan gitu ya, fraksi lebih poten ya kan, terus untuk registrasinya lebih gampang gitu ya, tidak dipersulit ya. Nah, itu yang telah dilakukan industri-industri besar. Banyak sekali industri-industri besar, terutama Dixa tadi itu membuka divisi pengembangan obat bahan alam ya, karena prospek itu sangat bagus gitu ya. Bahannya banyak ya, ahlinya juga banyak, dan omset yang diperoleh juga tinggi. Makanya nanti setelah dia menjadi obat herbal yang standar kan lari ke fitokimia tadi, sehingga nanti dokter-dokter itu tadi mau meresepkan tadi ya. Jadi makanya fitofarmaka harus uji praklinik dan uji klinik. Nah uji klinik nanti uji tahap ke manusia. Nah ini yang sudah dilakukan, misalnya kayak contoh vaksin itu ya kan, ada uji fase 1, uji fase 2 dan uji fase 3 ya. Jadi untuk melihat keamanan suatu produk tadi terhadap manusia tadi. Nah contoh seperti vaksin COVID tadi ya, vaksin COVID produksi Sinovac ya. Sinovac itu kan produk bermasalah juga. Ini tadi saya lihat di berita ya, BPOM belum bisa mengeluarkan registrasi ya, karena ada masalah pada dokumennya ya, dari perusahaan Cina itu belum memberikan ya dokumen tentang uji fase 1 dan fase 2. Bahkan di Indonesia sudah dilakukan uji fase 3 ya, kemarin yang dilakukan di Bandung itu ya, yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran UNPAD itu ya, termasuk gubernurnya Bandung Pak Ridwan Kamil ya, ikut tes juga, Pangdam Siliwanginya juga ikut ya, ikut sebagai probandus ya pesertanya ya. Jadi nanti di situ ya untuk uji fase tadi itu ada obat herbalnya. Jadi misalnya contoh obat herbalnya itu ada yang bentuk placebo yang diberikan. Placebo itu yang kosong gitu ya, cuma zat pengisi saja gitu ya. Nah ada juga zat aktif yang diberikan, misalnya jamunya tadi. Nah, ini diberikan terhadap ujinya tadi. Nah, yang berbeda uji tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu adalah jumlah pesertanya. Ya. Ya misalnya untuk tahap 1 nih, jumlah pesertanya paling cuma 50 orang. Ya kan? Lolos nih tahap 1-nya bagus ya, 90% aktif punya aktivitas ya.
tidak ada efek samping. Jadi diujikan itu efek sampingnya apa? Di samping efek samping klinis yang dilihat, misalnya ada efek sakit kepala kah, mual muntah kah, apa diare, konstipasi, nah itu ya, nah itu ditanyakan tiap pasien. Nah sedangkan untuk uji laboratoriumnya dilihat dari fungsi ginjalnya biasanya, ya dilihat nih fungsi ginjal, fungsi hati, ya dilihat SGOT, SGPT-nya, terus dilihat ya kadar misalnya juga dilihat juga dengan apa darahnya, misalnya lihat apa kadar eritrositnya, leukositnya, hemoglobinnya kan gitu ya. Terus mungkin ginjalnya ya kreatininnya itu dilihat juga ya. Ternyata ini wah ini aman ya, dengan dosis ini aman ya, gitu. Nah biasanya ujinya itu dosisnya ada dosis yang sedang, dosis yang kecil, ada dosis yang besar kan gitu ya. Nah itu uji tahap 1. Terus lanjut lagi ternyata uji tahap 2 kan gitu ya. Nah, populasinya bertambah, yang tadinya cuma 20, 30 ini bisa 50 sampai 100 kan gitu. Ya. Nah, ini tambah dilihat lagi ternyata bagus ya, sama juga tahap 3 populasinya banyak sampai ribuan. Makanya kemarin ya untuk vaksin COVID itu diuji di semua negara rata-rata, terutama negara berkembang gitu ya. Negara berkembang itu menguji. Contoh ada yang dilakukan di Australia juga ya, membuat sendiri. Ada kemarin Pfizer juga menguji vaksin COVID Pfizer, ternyata akurasinya tinggi sampai 95%. Terus ada juga apa tuh Moderna ya, perusahaan Amerika itu juga menguji vaksin COVID juga, hasilnya efektivitasnya sampai 90% ya, itu kan bagus sekali seperti itu ya. Nanti kalau sudah ya uji 2 3 uji keempat. Uji keempat ini tahap klinis itu menggabungkan obat, jadi obat. Jadi ada misalnya ini Anda mengujikan pasien diabetes ya. Nah, jadi ada nih pasien diabetes datang semua gitu ya. Misalnya ada 10 atau 20 orang. Nah, ini ya. Ini tergantung ya. Jadi uji 1 2 3 ini tergantung dari kita ya. Misalnya untuk pasien diabetes ya, misalnya uji tahap 1, uji 4 sorry ya, uji 4 itu tahap marketing ya, dari pemasarannya bagaimana gitu ya di pasaran. Ya. Nah, uji 1 misalnya untuk obat, ya tadi kan kita bahas vaksin, sekarang kita misalnya obat. Ini ada pasien, ya kita uji obat misalnya formulasi untuk anti diabetik, ya untuk menurunkan kadar gula. Ini hewan uji ini bagus, gitu ya. Ya. Jadi sekarang tuh banyak yang gagal masuk ke ya ke tahap klinis itu biasanya ya obat-obat yang mempunyai apa ya kecepatan untuk menurunkan apa kadar gula misalnya di sini. Biasanya jamu ya. Jamu itu jamu itu mau naik ke fitofarmaka biasanya gagal di uji klinis ya. Dia kurang adekuat dibandingkan dengan obat kimia. Misalnya kita membandingkan ya ini mekanisme sama nih saya glimipirid ya, tapi kadang kadang obat itu ya jamu kita nggak akan main dibandingkan sama glimipirid, karena golongan glimipirid itu ya apa glibenclamid ya gitu ya, golongan tolbutamid itu efek hipoglikemiknya cepat ya. Mana ada jamu langsung minum langsung turun hipoglikemik, itu nggak ada, pasti mereka akan gagal ya, kebanyakan begitu. Biasanya itu cenderung digabungkan dengan obat-obat yang lebih soft gitu ya, digabungkan dengan misalnya dengan metformin atau dengan akarbose gitu ya. Nah itu bisa digabungkan, diuji, dibandingkan gitu ya, atau juga bisa dikombinasi ya, antara herbal dan kimia gitu ya. Jadi kita akan melihat ada kenaikan nggak, misalnya nih ya, dengan diberikan obat kimia misalnya metformin, seorang pasien diabetik tadi yang gulanya awalnya itu sebelum diberi perlakuan itu misalnya dia mencapai 220 ya GDS-nya itu ya. Nah, 220 kan tinggi ya, lebih dari 120 gitu ya. Nah, diberikan metformin dia turun menjadi 180 dalam 1 hari. Nah, itu ya diambil lagi gulanya. Nah, tetapi ada kelompok yang berikutnya itu
dengan diberikan metformin, setelah 1 jam diberikan formulasi jamu, ya kan? Terus turun juga, ya, turunnya menjadi 140, berarti ada penambahan 40 gitu kan. Berarti kan jamu tadi itu membantu gitu ya membantu di samping metformin itu sebagai komplement, ya. Nah, satunya lagi kelompok itu cuma jamu saja, ya gitu ya. Ternyata dia lebih kalah daripada metformin gitu ya. Ngerti maksud saya? Jadi metformin tadi dia dari 200, ya, bisa menurunkan 180, sedangkan jamu tok itu tunggal saja yang diberikan pada kelompok lainnya itu cuma 190 kan gitu ya. Turunnya sedikit kan gitu. Berarti jamu ini kalau kita bandingkan dengan metformin udah kalah gitu kan ya. Uji klinis tahap 1 itu udah kalah gitu kan. Ya kan? Nah, sedangkan apabila jamu tadi dikombinasi dengan metformin itu menjadi adekuat. Jadi jamu tadi misalnya formula tadi ya, metformin 1 jam setelah diberikan saat makan itu, setelah 1 jam diberikan jamu. Nah, ternyata jamu itu membantu memproses mencepat menurunkan kadar gula di dalam darah. Jadi kalau digunakan jamu tadi secara bentuk tunggal itu tidak bisa ya menurunkan lebih poten metformin. Biasanya gagal. Kalau sudah dikatakan lebih poten metformin gitu ya, ya sudah. Berarti kan formula Anda ditolak gitu kan ya. Ya, biasanya mengakalinya gimana? Dibagi dosis-dosisnya gitu ya. Jadi dosis 1 yang tunggal itu berapa, kelompok 1 dosisnya berapa, kelompok 2 dosisnya berapa, kelompok 3 dosisnya berapa. Kan gitu. Nanti dari dosis tadi kita bandingkan dengan metformin tadi, berarti yang dosis ini cenderung lebih aman. Tapi nanti kan dilihat amannya dilihat dari SGOT, SGPT-nya tadi. Ya begitu. Nanti dari perlakuan ini baru kita lakukan tahap berikutnya, tahap kedua. Ya, ternyata dosis yang ketiga nih hampir sama dengan lebih poten daripada metformin nih, ya kan? Nah, pemberiannya juga harus sama juga gitu ya. Pemberiannya apakah dia 1 kali apa 2 hari kan gitu ya. Nah, ini dilihat gitu. Nah, ternyata nih yang dosis ketiga bagus. Ya kita ambil nanti dapat uji tahap kedua dosis ketiga yang dipakai, tapi dengan jumlah pasien yang banyak populasinya nambah 100 gitu kan gitu. Nah kebanyakan biasanya gagal ya, biasanya kan gagalnya karena apa kayak gitu. Biasanya kan ya pasien-pasien itu kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang dia diabetes tunggal tok gitu ya, ada komorbid gitu ya. Ini harus diperhatikan. Jadi pada penentuan sampel misalnya kalau mau uji klinis, ini ada kriteria inklusi maupun eksklusi di situ. Ya pasiennya apakah dia cuma mengidap diabetes saja ataukah ada komorbidnya gitu. Nah, ini harus kita luruskan di situ. Kalau dia ada komorbid, nah, ini nanti mengganggu pengobatan karena pada saat itu misalnya kolesterolnya tinggi ya atau hipertensinya tinggi, nah ini nanti kadar gulanya makin tinggi gitu ya. Jadi ini memperberat tadi ya seperti itu. Makanya misalnya untuk uji ini biasanya ada yang komorbidnya dipisah, ada yang tanpa komorbid gitu ya. Nah, ini yang biasanya menyebabkan obat-obat formula jamu itu agak susah masuk ke tahap uji klinis. Jadi di tahap kedua dia berhasil, setelah tahap ketiga samplingnya menjadi banyak gitu, orang yang populasi sampai ribuan, itu kan biasanya cost-nya juga tinggi ya. Tiap sampling itu tiap manusia itu kan dibayar ya. Jadi sampling itu pasti dia mendapat bayaran ya sampai 500 sampai 1 juta satu orang gitu ya. Nah, itu industri-industri yang benar-benar mempunyai dana besar gitu ya. Ya kalau vaksin itu kan dia punya dana besar. Uji kayak gitu ya enggak apa-apa kan, terutama orang saat pandemi kayak gini ya. Orang pada takut nggak dibayar juga nggak apa-apa. Ya industri ya seneng ya karena dia jual vaksin aja satu dosis untuk perlakuan itu kayak Sinovac itu aja bisa 700.000. Nah, itu kan untung sekali yang pakai berapa juta gitu ya, berapa ratus juta di dunia ya. Ya, bahkan vaksin itu kan lebih murah ya pembuatannya ya dibandingkan obat herbal ya karena dia memakai teknologi DNA di mana DNA itu bisa dikopi ya, dikopi diperbanyak kayak bakteri kayak gitu ya.
Nah, itu bisa diperbanyak dengan simple saja dengan menggunakan alat ya scanning PCR atau bisa dia dengan seperti itu. Nah, ini bisa ya begitu. Nah, makanya sekarang yang untuk obat-obat fitofarmaka itu ya cenderung industri itu tertarik mengembangkan ya senyawa fraksi ya karena fraksi itu kan lebih senyawa aktifnya lebih banyak gitu ya yang terekstraksi di dalam tadi fraksi tadi sehingga dengan dosis yang kecil saja fraksi itu sudah sangat poten gitu ya beda dengan jamu gitu ya jamu ekstrak itu kan masih kompleks senyawanya ya dan untuk satu aktivitas saja aktivitas farmakologi saja dia mungkin banyak sekali. Kalau Anda teliti itu kan Anda, oh satu tanaman saja fungsinya macam-macam gitu ya. Satu tanaman itu kayak obat dewa gitu ya. Bisa antioksidan, bisa anti diabetik, anti hiperkolesterol, anti kanker, wah wis macam-macam ya. Semua bisa, tetapi potensialnya apa? Kan dari tanaman tadi yang lebih potensial itu yang mana gitu ya. Seperti kita sendiri manusia semua bisa, tetapi kita lebih poten yang mana? Potensialnya kita ke arah mana? Oh, saya lebih suka seperti ini yang gitu. Saya melakukan ini semua. Manusia bisa makan, bisa minum, bisa bergerak, ya sama. Tetapi geraknya yang bagaimana? Saya geraknya lebih kencang, saya bisa lari. Lari saya tapi pelan, tapi yang dia larinya cepat. Atlet atlet larinya lebih kencang lagi. Nah, itu dia menjadi lebih potensial. Di tanaman seperti itu. Semua bisa dimakan, bisa karena mengandung asupan, tapi dia lebih potensial sebagai apa kan gitu ya pertanyaannya. Nah, itu juga sama seperti kita sendiri. Nah, itu yang menyebabkan ya tadi kita kembali lagi ya industri jamu itu untuk menaik ke arah fitofarmaka memang terutama ya industri-industri kecil tadi ya industri yang sedang menengah itu ke arah fitofarmaka memang agak-agak susah. Tapi kalau industri seperti industri obat ya sekarang yang sudah mengakuisisi industri-industri jamu itu ya itu dia cenderung lebih ke arah tadi ke arah fitofarmaka. Dia minimal ke obat herbal terstandarkan ya kebanyakan seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan untuk perkuliahan ini? Silakan yang ingin bertanya tentang ke arah nanti ya kita nanti mengarah apa saja untuk keamanan dan mutu dari suatu obat herbal yang sudah Anda buatkan. Ini cuma di awal saja ya. Ada yang tanyakan? Sambil menunggu yang bertanya, silakan Anda buka di GC Anda. Itu sudah ada absensi ya. Absensi silakan diisi absensi itu ya. Dan absensi itu akan tertutup jam 9.30 ya. Berarti yang tidak mengisi absensi sampai jam 9.30 berarti dia tidak mengikuti perkuliahan ini. Silakan sambil mengisi absensi Anda boleh bertanya. Ya untuk materi ini nanti ini kan saya rekam, nanti coba saya linkkan ke YouTube, nanti bisa Anda lihat di YouTube ya. Silakan Anda ditanyakan apakah link absensinya sudah muncul di Google Classroom ya. Jadi tadi saya sudah mengirimkan kode Google Classroom. Silakan Anda masuk ke Google Classroom-nya itu untuk PSBA ya, pengembangan kesetiaan bahan alam. Dan di situ ada tugasnya itu apakah Anda mengikuti kuliah ini. Kalau Anda mengikuti kuliah ini silakan jawab iya, kalau tidak ya tidak gitu. Kalau Anda ngisi ya pasti jawab iya kan gitu ya.
Sudah muncul kan di Google Classroom-nya? Tadi saya setel otomatis kayaknya jam 9 dan tertutup otomatis jam setengah 10 kayaknya. Ya, coba saya Ya, cek. Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Nah, setengah 10 ya, jadi nggak akan tertutup besok. Sudah, Pak. Nah ya sudah muncul ya, sudah muncul jam 9 lewat 2 tadi ya. Coba saya cek di sini, ini sudah diserahkan semua ya. Nah, ini Ahmad Gofar, iya gitu ya. Nah, saya nggak usah manggil nomor 21. Aurel tuh belum ya, Aurel, Edel Trudis, Isma Rosida, Rohib ya. Nah, siapa nih? Mbak Dwi masuk dulu Mbak Dwi ya ke Google Classroom Mbak Dwi. Kodenya belum nongol di situ ya, kamu baru masuk ya Mbak Dwi ya. Ini saya kirimkan lagi ya kode Classroom-nya ya. Silakan Anda masuk ke Classroom ya. Nah itu ya, silakan lihat di kolom chat itu sudah ada yang baru masuk, monggo diklik kodenya XWKM6HK ya. Ya Mbak Dwi Rukoyah itu ya, monggo Mbak Dwi yang tadi bingung masuknya silakan masuk ke Google Classroom, nanti ada pertanyaan absensi di situ ya, tulisannya tugas tapi pertanyaan ya, apakah Anda mengikuti kuliah ini ya. Ini jam menunjukkan jam 9.26, nanti 4 menit lagi akan tertutup otomatis ya. Saya nggak nutup ya, otomatis sudah saya setting dari jam 9 sampai jam 9.30 ya. Silakan ada yang ditanyakan Mbak siapa di sini, Mbak apakah Mbak Susi atau siapa ini yang ingin bertanya ya, terutama yang mengambil skripsi penelitian tentang obat bahan alam ya. Saya belum masuk ke standarisasi ya, baru pengenalan saja bagaimana nanti Anda misalnya di industri ya, banyak teman-teman saya di industri bahan alam terutama yang agak sulit untuk melakukan pengembangan bahan alam itu ya. Bisa izin tanya, Pak. Pak, kalau untuk uji klinis untuk bahan alam dengan obat kimia itu, bentar Mbak, suaranya nggak terlalu besar, saya bisa dengar. Iya monggo Mbak, silakan Mbak. oke. Pak, kalau untuk uji klinis obat alam dengan obat kimia itu sebenarnya ada perbedaannya atau tidak ya Pak? Ya biasanya kalau untuk obat kimia biasanya dia dimainkan dengan bentuk tunggal ya. Jadi tunggal, misalnya obat A, ini obat baru ya, obat A disandingkan dengan obat yang sudah ada, itu bentuk itu tok ya, dua itu berjalan dengan dosis yang berbeda ya. Tetapi untuk obat herbal itu tidak bisa seperti itu ya, biasanya dia dalam bentuk obat herbal A ya, itu dengan dosis berbeda, dan ada kombinasi antara obat ya yang disandingkan gitu ya, yang diujikan itu dibantu dengan obat herbal tadi sebagai komplemennya ya. Jadi gitu Mbak, ini untuk mengakali biasanya apakah obat tadi memang berpotensial, biasanya gagal di situ ya. Jadi dalam bentuk tunggal terutama untuk penyakit-penyakit tertentu ya Mbak ya. Ya. Tapi kalau untuk misalnya kayak obat diabetes, hiperkolesterol tuh ya, imunostimulan itu, karena kan itu kan efeknya kan lama gitu ya penggunaannya ya. Ya. Itu biasanya lebih berhasil gitu ya, keberhasilannya lebih tinggi ketimbang obat-obat kanker. Ya, obat kanker Anda pakai gitu ya pasti gagal semua. Uji tahap 1 saya sudah gagal ya biasanya ya. Terutama obat-obat disandingkan dengan obat-obat kemoterapi gitu ya. Misalnya nih kita bandingkan nih obat kemoterapi di situ, karena kemoterapi kan obatnya terlalu keras gitu ya. Nah, kita lihat biasanya dia akan gagal. Tahap 1 saya udah gagal biasanya ya. Nah, baik disandingkan, kadang disandingkan juga kita nggak berani gitu ya, karena
karena efeknya kadang dia kan nggak sinergis gitu ya, kadang antagonis ya, itu takutnya nanti berlawanan efek. Nah itu yang belum kita ketahui karena mekanismenya kan juga belum diketahui juga ya itu ya, karena untuk obat-obat herbal itu kan mekanismenya terlalu banyak ya, beda seperti senyawa tunggal isolat gitu ya, dia bisa mekanismenya pada satu reseptor ya gitu ya. Tetapi kalau sudah obat herbal karena banyak senyawa kompleks di situ ya, di dalamnya ada flavonoid, alkaloid gitu, pasti dia menyerang berbagai macam reseptor. Nah ini yang biasanya takut kalau diberikan pada penyakit kanker itu takut berlawanan efek ya gitu ya, sehingga nanti malah menyebabkan bahaya di situ. Biasanya orang-orang yang terkena kanker biasanya dia memilih obat herbal itu sudah tahap-tahap sudah nyerah gitu ya, nanti sudah nyerah itu udah pasrah saja ya, sudah pasrah ya ya sudah gitu ya gitu. Gimana Mbak Susi? Ya, Pak, terima kasih. Ya yang ini absen sudah tertutup ya, ya dan 9 ya, yang lain sudah mengisi ya, ya jadi saya nggak akan lihat lagi WA saya belum absen Pak, bosen saya tiap hari kayak gitu ya. Kemarin habis ujian juga minta remedi lagi, wah dikasih remedi masih ada minta lagi, waduh ya, kayak gitu waduh ya. Jadi pusing gitu, tidak buka laptop gitu ya. Kan sistem ya, kita harus buka laptop ya, kalau di HP kadang susah gitu ya. Nah, ini yang belum ini siapa nih? Aurel ya, saya enggak anu lagi ya, Aurel, Edel Tridus, Isma, Rohid ya. Rohid enggak absen belum Rohid. Kalau di GC-nya saya lihat belum diserahkan ya. Saya kalau lihat diserahkan berarti sudah absensi ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ini waktu kita sudah mau habis juga ini. Saya sampai jam berapa kira-kira? 9.40 Pak kalau jadwal Pak. 9.40 ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada ya. Ya, jadi absen ini membantu Anda untuk mendapat nilai ya. Jadi absensi kehadiran secara online itu hampir 15% biasanya ya. Kalau offline tuh 10 biasanya, 10% sampai 15% ya. Jadi seperti ini. Ya. Nanti ini silakan nanti Anda cari saja ya videonya, nanti saya upload habis ini di YouTube ya. Jadi Anda bisa misalnya males nyatet, Anda lihat saja di link YouTube gitu ya. Nanti Anda baca, Anda boleh like dan subscribe saja. Ya. Oke, baik Pak. Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya, ya kita akhiri saja kuliah kali ini ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pak.